wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Kita Allah. ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, insyaallah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk tunduk taat dan patuh kepada apa yang disampaikan beliau kepada kita semua. Bapak Haji Ajis dan Pak Cecep yang saya hormati, rekan saya Ketua Gugus dan GMP Kuningan juga kami hormati beserta jajaran pengurus dan Bapak Ibu guru PPAI Gugus Kuningan yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin sebelum kepada nanti akan saya sampaikan karena keterkaitan perpindahan atau mutasi. Jadi mungkin saya akan jelaskan dulu. Jadi mutasi ini sudah merupakan satu kesepakatan kita antara 3 tahun sekali kemungkinannya. Tapi bisa saja 3 tahun itu tetap di sana, tapi SK keluar tetap mutasinya di sana. Bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi melihat dan mengevaluasi, karena memang pengawas SMP itu overload istilahnya ya. Overload itu ada 9 orang. Nah, akhirnya ada satu kebijakan untuk memenuhi kuota binaan, maka ada yang ke SMP dengan double dengan di SD. Karena kalau di SMP semua 9 orang kan tidak memenuhi kuota. Nah, di perjalanan setelah ada 2, misalkan di Gugus ada 2 orang, kemudian di KKG ada 2 orang, itu mungkin hasil evaluasi kayaknya mungkin ada sedikit yang kurang efektif, intinya gitu. Nah, sehingga akhirnya pada tahun ini kita mengambil kesimpulan, jadi KKG ya di KKG, SD, SMP ya SMP. Sehingga akhirnya di SMP itu ada 5 gugus, 1 gugus itu 1 orang. Nah, yang 4 orang ini bukan korban, jadi yang 4 orang itu ke SD. Karena SD itu memungkinkan karena kuotanya masih banyak. Akhirnya yang 4 orang menjadi 5 orang itu ke gugus, khusus gugus SMP, jadi 1 orang gugus, 1 gugus 1 orang. Ini yang 4 orangnya ke SD. Nah, di antaranya untuk gugus Kuningan itu sama Cecep, kemudian gugus Cilimus Pak Haji Mutakin, gugus Guragung Ibu Rohmatul Jannah, gugus Kadu Gede Pak Jainal Arifin, dan gugus Ciawi itu Pak Haji Ibu Nur Samsul. Nah, yang 4 orang itu saya sendiri, Pak Haji Ajis, Pak Haji Hadir, dan Pak Jainal Abidin ini ke SD. Jadi full di SD. Saya pindahnya ke SD berarti KKG Cigugur dan KKG Lebak Wangi. Teman-teman pada soleh sama saya itu pasti kasih Cigugur dekat ke rumah. Tapi yang satunya jauh Lebak Wangi. Tapi yang satunya jauh Lebak Wangi. Jadi akhirnya imbang lah Pak gitu. Nah, kemudian Pak Haji Ajis yang tanya di SMP itu ke Kecamatan Sindang Agung dan Jalaksana. Yang tadinya Jalaksana itu sama saya, sekarang sama Pak. Kemudian Pak Haji Hadir itu pegang 3 kecamatan, kurang kaler lah intinya. Jadi Kecamatan Pasawahan, Mandirancan, dan Pancala. Kemudian Pak Jainal Abidin, karena Kuningan itu luas, KKG Kuningan itu tetap dibagi 2, karena Kuningan itu luas, SD-nya banyak. Jadi Pak Jainal Abidin setengah di Kuningan, kemudian Cipicu. Nah, itu yang 4 orang itu, jadi yang 4 orangnya full di SD.
Pak itu boleh Pak, kalau mapel PAI mau ke SD, mau ke TK, mau ke SMA, mau ke SMK, boleh Pak. Bapak Ibu juga sama. Sekarang misalkan P3K aja, SMK juga bisa pada datang ke SD. Kenapa? Karena mapel itu bisa. Atau mapel PAI, olahraga itu bisa. Jadi tidak mengenal jenjang, boleh-boleh saja. Bahkan misalkan ada guru yang mau pindah ke guru TK bisa Pak. Misalkan guru SMP mau pindah ke TK bisa. Asal guru PAI maksudnya bisa. Atau misalkan ke SD bisa. Mau naiknya ke SMA bisa. Jadi jangan heran kalau seandainya di P3K kemarin kan ribut ke SMK, ke PAI, ke SD gitu kan. Karena memang memungkinkan secara aturan itu boleh. Ya. Boleh. Nah itu untuk masalah mutasi. Jadi di sini nanti full gugus kuningan itu sama KTC. Dan yang kedua, saya kalau nggak salah itu 2019, tadinya kan di Cibimbing, Cimahi, terus ke Kuningan, Kakarek, datang COVID, hingga akhirnya kita tidak maksimal. Selama 2 tahun itu jelas tidak maksimal. Yang kedua, ketambah-tambah juga saya kebetulan ikut testing instruktur EDN dan RKAM. Jadi kemarin hampir setahun lebih itu di madrasah justru aktifnya itu Pak. Aktifnya di madrasah. Saya pegang 20 sekolah madrasah. Itu karena ikut testing sebagai kalau di dinas itu sekarang AKAS lah. Jadi yang ini tentang keuangan bos. Jadi AKS gitu. Jadi sebagai instruktur AKS di madrasah. Sampai sekarang belum tuntas, mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan lagi sekarang ada kegiatan lagi nanti untuk afirmasi. Nah jadi samping COVID, kemudian samping ada kegiatan itu apa RKAM, kemudian juga kalau yang namanya PAI apa Cecep ya, kita ini selalu harus berjuang Pak. Nih berjuangnya kenapa? Karena kita ini memang ada di dua dinas ini, dua lembaga. Jadi tetap perjuangannya itu jadi tidak sebisa apa ya aturan murni seperti Bapak Ibu yang guru mapel gitu ya sudah jelas gitu kan. Kalau kita ini harus mesti ada yang diperjuangkan, mesti ada yang dikoordinasikan dan sebagainya sehingga memang itu juga sama menyita waktu teman-teman gitu ya, waktu teman-teman. Jadi kalau mungkin waktu itu saya jarang ke sekolah Bapak Ibu, tapi alhamdulillah di gugus itu kita kan alhamdulillah kita tetap berjalan. Dan alhamdulillah saya bangga Pak Uha ini aktif di YouTuber ya. Nah itu kan mulai ini setelah kita ada pembinaan. Jadi berarti saya sudah berhasil nih Pak Uha. Ya. Bahkan mungkin subscriber sudah lebih dari saya ini. Yang saya buat udah lebih Pak Cecep ini. Aktif sekali nih Pak Uha, alhamdulillah. Subscribe-nya udah. Jadi artinya Pak Uha sangat niat itu bagus. Alhamdulillah Pak Cecep. Dan ada beberapa aplikasi yang pernah saya berikan yang mudah-mudahan menjadi manfaat ya dengan Pak Ajis, dengan Pak Ali kemarin yang waktu di gugus. Tadinya memang kita merencanakan pinginnya kita ini memang harus sebulan sekali minimal kita harus ada pertemuan. Apalagi ke depan, bisa aja Pak ke depan mah Bapak Ibu kalau lihat struktur SKP sekarang yang terbaru Bapak Ibu, wah luar biasa, luar biasa tuntutan kinerjanya. Nah itu. Jadi kalau kita lihat struktur SKP sekarang yang terbaru itu kan nomor 3 dan nomor 8 tahun 2021. Ditambah disusul lagi dengan surat edaran Menpan RB nomor 1 tahun 2022. Itu luar biasa Pak SKP sekarang. Luar biasa. Nah, saya nggak tahu nanti dalam pelaksanaannya seperti apa. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu sekarang yang media kan guru media kan ya. Media itu guru. Kalau guru mah masih tetap ya. Kalau pengawas mah Pak, macam pengawas media itu harus ditandatangannya oleh eselon 2 dengan eselon 1. Jadi Mono Abdi, Kepala Kanwil, Salam Sekjen Jakarta. Kalau guru masih tetap kepala sekolah dan kepala dinas. Nanti nggak kabinet nih. Kalau nggak salah guru sekarang itu oleh kepala sekolah dengan kepala dinas. Tapi itu masih dibicarakan karena seharusnya guru yang sudah media itu oleh kepala dinas dan sekda. Itu guru yang media itu yang 4A ke atas itu yang menilainya adalah kepala dinas. Kemudian itunya sekda dan nanti akan diberlakukannya adalah non direct disebutnya. Non direct itu jadi di lapangan apa tetap dinilainya oleh kepala sekolah.
Jadi kepala dinas itu minta rujukan dulu dari kepala sekolah, dari sahabat-sahabat dan sebagainya itu. Luar biasa banyak melihat SKP seperti itu. Sehingga ke depan saya berharap mari kita sama-sama guru PA ini kita lebih meningkatkan kinerja. Kenapa? Ini perubahan terus berubah, Pak. Dan perubahan ini kayaknya kalau dulu perubahan itu dianggap beda. Beda apa? Ganti kurikulum beda. Terakhir kayak gitu deh, nah gitu kan. Seolah tidak bergerak, tapi sekarang akan beda. Akan beda, pergerakannya akan beda. Dan akan memaksa guru itu harus berubah. Gimana sendiri kan? Contoh misalnya, kepala sekolah nanti tidak ada lagi kepala sekolah, perekrutan kepala sekolah. Kepala sekolah akan diambil dari guru penggerak. Jadi tidak ada testing, tidak ada diklat. Kepala sekolah dari guru penggerak. Maka guru PAI mesti harus ikut guru penggerak. Mesti itu harus ikut. Tapi sekarang mendingan angkatan 6 nggak ada. Nanti angkatan 7. Ini kalau angkatan 7, tapi kalau yang usianya sudah lebih dari 50, sudah nggak bisa. Ya, harus dibatas. Jadi ada nama gaji pemerintah, kepala sekolah itu yang di atas usia 50 itu sudah tidak bisa secara otomatis. Jadi kepala sekolah itu dibutuhkan yang memang muda-muda. Itu ya. Nah itu jadi saya berharap justru nanti ya Pak Cecep, Pak Punten mungkin diteraskan, habis itu pertemuan tiap rutin tiap bulan diacan berjalan karena memang pas COVID oke gitu ya. Jadi mesti tiap bulan kita ketemu. Itu saya mengharapkan tidak hanya perwakilan, Pak. Jadi semua guru PS hadir. Bagi SMP 3 ada 3 orang, 3 orang hadir semua. Dan kita sudah punya waktu MGMP. Kalaupun toh ada yang ngajar, kalau kita ada surat resmi, kepala sekolah pasti mengizinkan. Dan itu penting. Kenapa pentingnya? Satu, informasi yang akan disampaikan. Apalagi nanti sekarang sudah sekolah penggerak. Kalau misalnya yang saya lihat SMP 1 masuk ya, sekolah penggerak, SMP 3 masuk. Karena Bapak kepala sekolahnya mendekati pensiun. Oh, mendekati pensiun ya. Nah ini sekolah penggerak, Bapak Ibu. Wah ini luar biasa. Sekolah penggerak itu luar biasa. Dan itu secara otomatis kalau Bapak Ibu yang sekolah penggerak itu masuk, udah masuk program itu nggak bisa ini santai. Karena itu pasukannya akan dicek-cek terus, tidak akan santai. Sehingga saya berharap pertemuan 1 bulan sekali itu untuk kita mengevaluasi, untuk kita mendapatkan informasi, untuk kita sharing antar teman itu mesti. Karena apa? Sekolah penggerak tahun sekarang itu targetnya 7.000 sekian sekolah lah, 7.000-an. Nanti bertambah terus. Itu tahun 2021 kemarin yang sudah melakukan tes gitu ya. 7.000 sekian, kuningan kalau nggak salah mencapai hampir 100 lebih sekolah. Nanti akan terus bertambah. Dan nanti finalnya tetap semua sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak. Di PAI pun sama. PAI pun sudah ada. Kemarin saya ikut diklat di Garut selama 3 hari. Itu tentang sekolah penggerak untuk PAI. Hanya sekarang waktu itu Bu Eni pernah SMS, Pak mau beli buku yang mana ya. Nah itu buku itu kalau sekolahnya ikut sekolah penggerak berarti silakan beli buku penggerak, tapi hanya baru kelas 7. SMP itu baru 1 kelas 7 aja. 8 ke 9-nya berarti kurikulum 2013 itu ya. Kalau mau ngambilnya itu dari bukunya yaitu dari Cendekia Kemenak yang 2019 itu di Cendekia Kemenak bisa di-download oleh Bapak Ibu semua bisa ya. Nah itu untuk yang kurikulum 13-nya. Kalau untuk yang sekolah penggerak itu baru kelas 7. Saya juga ada filenya, nanti saya kirimkan ke Bapak. Kalau nggak salah pernah saya share, pernah saya share. Tapi kadang-kala kita kalau ada yang share begitu, kadang-kala terus berlewat begitu ya. Dengan dipindahkan atau cuma gitu kayak harus. Nah jadi ke depan terus terang aja ini saya berharap, bahkan kami sudah siap-siap Pak. Kami Pok Jawa dan teman-teman PAI sudah siap. Kami akan membekali dulu guru-guru yang kepala sekolah yang berasal dari guru PAI. Ya, ada saya calon kami. Jadi teman-teman yang kepala sekolah kalau di SMP itu baru ada 1 ya, misalnya Pak Toto ya, Haji Toto di SMP itu yang dari PAI gitu. Jadi kami akan kumpulkan kepala sekolah yang berasal dari guru PAI, akan kami berikan artinya pembekalan untuk masalah sekolah penggerak.
pembekalan masalah akreditasi yang terbaru. Kemudian yang ketiga yaitu pembekalan tentang pengembangan PA. Jadi insya Allah akan dilaksanakan tanggal 27. Dan itu adalah komitmen kami pengawas. Kenapa? Karena kan kita khawatirkan, bukan khawatirkan, supaya teman-teman yang kemas sekolah dari PA ini lebih tahu dari awal, gitu kan? Yang lain baru wacana-wacana, dengar, kita mah udah harus. Kenapa? Karena kita punya tenaga, punya teman yang sudah masuk di sekolah penggerak. Nanti ya, kami juga sama sudah diseminasi, kami juga ya, dengan teman-teman sudah diseminasi. Kita ini punya pengawas yang sudah masuk fasilitator sekolah penggerak itu adalah Pak Ali Mutakin. Bahkan dia tugasnya justru dapatnya Cirebon, Pak. Dia kemarin bolak-balik sampai 1 tahun itu Cirebon terus, Pak. Balik kaki gitu ya, kalau enggak. Kemudian dia guru PAI ada itu Pak Ade Masrullah, itu sebagai guru penggerak guru penggerak gitu, Ade Masrullah. Nah itu Pak Ade kalau nggak salah ya. Itu sudah ada ini. Kemudian yang kedua untuk asesor akreditasi, kita ada teman di pengawas yang sudah asesor itu Pak Didi. Dan nanti untuk program pengembangan sekolah kita Pokjawas punya program pada yang bisa digunakan oleh guru PAI, bisa digunakan oleh kepala sekolah umum juga bisa. Kita akan punya ikon namanya Bilari. Bilari itu bina lingkungan, bina agama, bina literasi. Nah, ini nih, insya Allah menjadi ikon Pokjawas PAI. Dan itu nanti akan disampaikan kepada kepala sekolah, dan nanti mungkin setelah dari kepala sekolah nanti pengawas pembina pun mungkin akan nanti menyampaikan kepada Bapak Ibu apa sih Bilari itu, nanti akan disampaikan. Insya Allah itu akan menjadi, dan insya Allah bahkan kita guru PAI menjadi penggerak program itu ke kepala sekolah di sekolah masing-masing. Insya Allah itu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, saya mengharapkan bahwa nanti ke depan, karena oleh kami dengan Pak Ajis belum bisa terlaksana, yaitu pertemuan kita harus memang tiap bulan. Kalau kita di SD memang sudah jarang Pak, 1 bulan sekali gitu ya. Ada beberapa SD yang sudah jarang, ada yang tidak juga sama. Nah di SMP juga berharap seperti itu. Nah itu, ini kita bicara dulu. Mungkin kami dengan Pak Ajis belum maksimal kepada Bapak Ibu semua, mohon maaf. Belum maksimal, dan istilahnya kita bukan kalimat tua lah nyarios Habibing Bapak Ibu Saudara. Ulama seolah teman sharing ya, teman berdiskusi. Akhirnya Abi cenah ngabimbing Bapak Ibu semua, aduh tuantun lah. Ieu mah urang mah sharing, teman diskusi, teman berdialog gitu ya. Orang memecahkan permasalahan-permasalahan pembelajaran yang masih kita dianggap ada kekurangan, ada apa, yuk kita sharing. Ya mangga ya. Jadi mohon maaf ini belum terlaksana. Nah itu saya mohon maaf dengan Pak Ajis, karena Pak Ajis juga sama sekretaris gitu ya. Juga sama kewalahan juga Pak, di Pokjawas itu kebetulan kita punya operator. Nah kemarin kami Pak Cecep sudah menghadap ke Pak Kepala Kemenak bagi nungguin operator. Itu jadi nggak ada operator ya. Insya Allah menuju nyari-nyari ya, yang dicari adalah yang jurusan bisa mah jurusan IT gitu ya. Jadi sebagai operator mendampingi kami gitu istilahnya. Tapi jurusan IT rencananya itu Nah itu sudah kami ajukan karena memang kewalahan. Nah itu jadi sekali lagi kami dengan Pak Ajis sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian yang kedua mungkin ada hilaf sikap perilaku yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semua ya. Dan berharap nanti ke depan jadi kita tidak hanya perwakilan, kalau pingin tuh Kak Cecep betul lah didorong bisa dikomunikasikan kepada kepala sekolahnya. Jadi memang ya kegiatan di gugus adalah semua guru PAI, tidak hanya perwakilan. Kalau kuningan lebih cenderung seling diwakili gitu, misalkan satu sekolah satu gitu kan ya, satu. Jadi kalau bisa semua harus hadir. Kenapa? Karena memang ya kita informasinya harus mending lawan anu dongkapnya nyampe ke teman yang lainnya. Kalau tidak kan ya udah. Nah itu jadi berharap itu program yang, karena pertama dari situ dulu, nanti kalau sudah kegiatan rutin ada, nanti kemungkinan ide-ide itu akan muncul gitu kan, karena sudah dari kegiatan. Nah kemudian yang kedua
saya mengucapkan selamat di Gugus Kuningan ke Pak Ajit ya. P3K alhamdulillah sudah lolos, kemudian Pak Hidayat ya SMP 2, Ibu Ine, kemudian Pak Soleh, banyak di Kuningan ya SMP 2. Bu Ine, Pak Soleh, Pak Ajit, Pak Hidayat, ya udah ya. Bu Linda ya, yang di Gugus itu udah sana ya. Bu Linda, terus ada lagi ada ya masalahnya. Ya 5 orang ya. Alhamdulillah 5 orang ini ya, 5 orang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita ya Ibu Ine yang tahu, Ibu Ine, Pak Ajit tahu. Kami Pemjawas komitmen Pak mengawal P3 dari sejak awal. Dari masalah pemahaman regulasi, dari masalah latihan soal sampai kepada dan sebagainya. Bahkan kami yang cukup luar biasa adalah di SD Pak. Di SD itu ada guru PAI yang jurusannya PGMI kebetulan. Dia sebagai guru PAI itu PGMI. Saya siasati. Bu, kalau ibu jurusan PGMI, udah PAI ini banyak saingan. Bapak, ibu daftar aja ke guru kelas. Kenapa guru kelas? Banyak. Buatannya, alhamdulillah Pak. Sekarang hampir 43 guru PAI. Yaitu tapi ruginya itulah guru PAI nya kosong 43 tinggal dapat di guru kelas Pak. Kenapa karena saya sarankan. Kenapa saya sarankan? Karena PGMI itu bisa ke PAI, bisa ke guru kelas. Akhirnya mengikuti dan banyak yang dapat di guru kelas. Akhirnya di Ciawi aja ada 6 orang. Saya sarankan alhamdulillah didengar. Nah itu kenapa? Ya karena yang penting lah mereka dapat mengubah nasib kan gitu. Yang prinsip kan itu. Kalau bicara PAI kosong itu jadi masalah kayak kita lulus itu bisa loba kayak kita yang kali itu kan gampang. Enggak pusing ke masalah eta. Itu kan enggak masih banyak itu lulusan masih dia dari Cirebon, dari Bandung, dari mana kan banyak kan gitu. Untuk kepusingan itu stok lah kan gitu. Untuk kepusingan itu stok gitu. Alhamdulillah saya tercatat kemarin di data hampir 43 orang itu yang dapat dari PGMI guru PAI yang pindah ke guru kelas. Termasuk ada guru TK juga sama. Guru TK yang PAI, dia PGMI dapat di guru kelas. Itu. Kan nanti dia sebagai guru kelas tapi ada marwahnya PAI kan luar biasa nanti kan gitu. Enggak apa-apa gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu semua, jadi untuk P3K sekali lagi saya mengucapkan selamat ya Ibu Ine atau ke Pasawahan ya teman-teman jalan-jalan lah Bu Ine. Pasawahan nanti Bu Ine terus aja. Sejuk enak di Pasawahan tuh ya. Enak. Ayah sungguh 7 di situ Bu Ine. Ada kolam ya. Bu Ine ya. Pak Haji kawetan ya. Ya gue yang baik kan kawetan. Jalan-jalan tapi pernah Pak Cecep lama di SMP 2 Cibinong. Pertama diangkat kan Pak Cecep di SMP 2 Cibinong. Nanti Pak Cecep akan cerita. Nah, gitu. Jalan-jalan, asrek, ayam sate, suruh kan itu. Kita itu aja lah. Kita enjoy aja lah. Dinikmati aja gitu ya walaupun tenang. Oh jauh. Pak Haji kan konsultasi. Pak Haji sana aja. Udah Pak Haji ke SMP 2 Cibinong. Katanya kasih burung, ya pulang SMP 2 Cibinong. Pak Haji udah jauh lagi. Alhamdulillah kan. Pak Hidayat juga konsultasi. Pak Hidayat, udah jangan ke SMP 2 Cibinong. Ayo Pak Ajit bagi-bagi maksudnya. Ayo Pak Hidayat ke SMP Ciberem. Seperti itu. Alhamdulillah ternyata Pak Hidayat gol. Ya. Kalau Ibu Linda juga sama waktu ke Ciawi. Nah kalau Bu Linda mah waktu itu antara Ciawi dengan Cidahu. Nah pas Ibu Linda udah ke Ciawi aja kan. Ya udah ke Ciawi. Termasuk Ibu Linda lah. Termasuk saran Ibu ini saran kita tapi ada jauh sama sawah. Tapi dah rumahnya. Ya selamatlah teman-teman. Insya Allah nanti juga. Kalau sekarang gini maksudnya jangan dulu berpikir dia kumaha mutasi tos ayeuna mah terima dulu SK P3K. Nanti di perjalanan itulah nanti kita mungkin akan ada satu perubahan atau apa nanti. Jadi kalau sekarang udah aja terima. Alur dulu kita terima ya. Apalagi juga ada yang sudah konsultasi ke PKD, udah kita ikuti alur dulu. Alur ini terima, nanti ada pos kebijakan nanti juga akan berkembang di perjalanan gitu ya. Insya Allah udah dari Cibinong resep aja. Macam saya bertahan pertama awalnya Cibinong. Mau pindah pertama, kan
karena istrinya pindah ke MTS jadi ikut pindah. Sebenarnya masuk ke Cibibit. Karena ada cerita luar biasa kalau Cibibit. Nah itu, saya kira itu saja ya Bapak Ibu semua. Nah untuk sekolah penggerak nanti mungkin bisa dijadwalkan oleh Pak Cecep khusus nanti kita membahas tentang sekolah penggerak untuk PAI. Mangga sekolah penggerak untuk PAI nanti kita bahas. Ya kita minimal ulah, soalnya terumuk lah masa penggerak mengenal ya Bapak Ibu semua sekolah penggerak itu apa minimal secara global dulu supaya guru PAI tahu. Emang gak ada istilah RPP kan? Itu ya istilah RPP, itu ya istilah silabus, itu ya istilah KIKD gitu kan. Kayak betul ya, diganti. Saya tambah nanti di pembinaan nanti oleh Pak Cecep bareng-bareng kita bersama-sama. Insya Allah Bapak Ibu yang terakhir saya mohon doanya mudah-mudahan saya di KKG Cigugur dan KKG Lebakwangi, Pak Ajis di KKG Sindang Agung dan Jalaksana bisa menjalankan tugas dengan baik, lebih baik dari saat di Gugus Kuningan. Dan insya Allah untuk di Gugus Kuningan Pak Cecep kehadiran Pak Cecep gitu kan. Insya Allah satu Pak Cecep itu untuk qiraah Quran kan jago lah itu satu. Yang kedua menyanyi insya Allah. Pidato. Menyanyi insya Allah. Mengajar nyanyi, saya karaokean, maka Pak Cecep kami diajarin Pak Cecep karaokean insya Allah. Jadi itu yang kedua, insya Allah lah energi masih muda, itu kan ya. Insya Allah mangga ulah ragu-ragu macam juga sama dengan kita. Prinsipnya kita di Pokjawas punya prinsip yang sama. Kita ingin memajukan PAI lebih baik aja. Dan alhamdulillah sudah mulai terangkat. Walaupun kita belum maksimal ya Pak Cecep, tapi PAI sudah mulai terangkat. Kalau ada yang bilang ini senarik MGP PAI, KKG PAI mau kegiatan baik sebenarnya. Ayo kurang macam MGP yang lain kan pada cari cipta gitu kan. Itu sudah mulai terangkat seperti itu. Jadi walaupun belum maksimal aja sudah mulai kita ada gerakan ya, ada gerakan-gerakan. Oh, titip lagi Pak Cecep yang program terakhir yang udah saya bicarakan juga di awal ke Pak Wuhan, yaitu keinginan Kabid. Sebenarnya bukan keinginan Kabid juga, keinginan kita semua, yaitu masalah tahfidz juz 30. Itu maka Pak Cecep dilanjutkan di tasa ketua pelajaran Pak Cecep. Tadi jual pelajaran di masalah program tahfidz dan nanti Pokjawas akan, nah ini disampaikan Pak Cecep lebih. Pokjawas juga akan mengawali dulu Pak. Insya Allah akan mengadakan workshop tahfidz. Jadi membekali Bapak Ibu untuk mengajarkan tahfidz tahfidz dulu, baru nanti kita ke program tahfidz. Nanti di bulan Maret nanti Pak Cecep ketua panitia kebetulan. Nanti kita akan memanggil guru-guru, tapi hanya kita akan terbatas Pak masalah uangnya. Jadi mungkin kita hanya target 150 orang. Jadi guru SMP dan gugus ada perwakilan. Tapi gini Pak Wuhan, nanti yang diwakili dari gugus itu cari yang punya modal dasarnya yang kuat. Maksudnya apa? Supaya di workshop itu nanti dia bisa menyampaikan lagi kepada teman-temannya. Ya, itu misalkan. Contoh lah misalkan Abi di Pokjawas, Abi sebagai ketua misalkan. Lamun ada pelatihan tahfidz, beri Abi mewakilkan kata-kata. Nah, karena ada yang lebih dari saya gitu maksudnya gitu. Jadi kita ambil dulu teman-teman yang punya modal dasarnya yang kuat dikasih itu. Nah, itu nanti akan dibahas juga sama Pak Cecep. Jadi akan diawali dulu oleh kami Pokjawas untuk menyelenggarakan tahfidz. Itu kalau nggak salah selama 3 hari. 3 hari Pak. 3 hari. Dan nanti kesananya mungkin dilanjutkan dengan online dan daring lah. Tapi tetap yang 3 hari ini harus mesti tetap muka. Nah, itu ya. Itu saja Bapak Ibu Sedayana, Sakaidi, Abdi, Nungken pamit, di gugus dan Pajis, Sakaidi Nungken Jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.